Halo semua, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Pradipta Wisnuwardana, mahasiswa dari kelas LFBA, Binus Online. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan pengalaman saya tentang proyek karakter dengan judul implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Work-Life Balance di era digital. Proyek ini saya kerjakan bersama tim dan sebagian dari mata kuliah Karakter Building Pancasila dengan fokus bagaimana untuk nilai-nilai luhur Pancasila yang diterapkan dalam tantangan nyata di masyarakat modern. Oke, next. Kemudian latar belakang masalah. Seperti yang kita tahu, teknologi itu seharusnya memudahkan hidup kita. Tapi dalam kenyataannya di era digital ini, batas antara waktu kerja dan waktu pribadi itu semakin kabur. Banyak dari kita, mungkin termasuk saya sendiri, masih menjawab chat kerja di malam hari, bahkan saat akhir pekan pun saya menjawab. Hal ini terjadi terus-menerus dan itu bisa menyebabkan stres, kecapean, bahkan bisa memicu gangguan mental. Maka dari itu, kami merasa penting untuk merancang solusi yang tidak hanya berbasis teknologi, tapi juga berasaskan nilai kemanusiaan, seperti yang diajarkan dalam sila kedua Pancasila dan kelima. Next. Berdasarkan pengamatan tersebut, di proyek ini kami menyusun beberapa pertanyaan yang penting sebagai dasar perencanaan solusi. Yang pertama yaitu bagaimana sistem bisa mengendalikan ketidakseimbangan kerja hidup. Kemudian bagaimana memberi peringatan dan rekomendasi personal. Kemudian sejauh mana sih sistem itu bisa meningkatkan kesadaran mental kita. Selanjutnya, kami melakukan observasi dan wawancara dengan para pekerja kantoran dari berbagai latar belakang. Hasilnya itu sangat mengkhawatirkan. Banyak pekerja tidak menyadari bahwa mereka itu sudah melampaui jam kerja yang seharusnya pulang, jadi masih di kantor. Beberapa bahkan merasa bersalah jika tidak merespon pesan kerja pada saat malam hari. Kami juga menemukan bahwa saat ini belum ada sistem atau aplikasi yang benar-benar bisa membantu memantau keseimbangan hidup secara real time. Dan yang paling mencolok adalah kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental itu masih sangat rendah. Ini membuat kami sadar bahwa solusi itu tidak hanya soal fitur, teknologi, tetapi juga soal edukasi dan kesadaran sosial. Jadi, apa sih solusinya? Solusi yang kami tawarkan itu adalah sebuah aplikasi pintar berbasis AI dan kecerdasan buatan. Aplikasi ini secara otomatis mendeteksi aktivitas kita kerja, aktivitas pribadi, memberi pengamatan dini ketika keseimbangan sudah mulai terganggu, dan memberikan rekomendasi personal yang bisa membantu pengguna mengelola waktu dan stres. Misalnya jika pengguna terlalu lama di depan layar, kerja tanpa istirahat, untuk dan akan memberikan saran untuk rehat dan beraktivitas fisik yang ringan. Kami percaya solusi ini bukan hanya inovatif, tapi juga relevan dengan SDG poin ketiga, yaitu Good Health and Well-being. Selanjutnya, selama menjalankan proyek ini, saya pribadi mengalami banyak hal pembelajaran yang sangat berharga. Saya belajar bahwa teknologi itu bukan hanya sekedar alat, tetapi bisa menjadi jembatan antara etika dan inovasi. Dalam proses wawancara dan analisis konten, saya harus mampu menggabungkan data faktual dengan nilai-nilai kemanusiaan, terutama yang tercermin dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya juga melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. Dan yang paling penting, saya menyadari bahwa Pancasila itu hidup. Nilainya bisa dan harus diterapkan dalam dunia nyata, termasuk dalam bidang teknologi yang saya minati. Sebagai penutup, proyek ini membuka mata saya bahwa keseimbangan hidup itu bukan hal yang sepele. Kita butuh solusi yang tidak hanya efisien, tetapi juga manusiawi dan etis. Disinilah Pancasila sangat relevan sebagai panduan moral sekaligus etika profesional dalam menciptakan teknologi yang berdampak
berdampak baik. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Semoga proyek ini bisa jadi inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih seimbang dan manusiawi. Sekian dari saya, terima kasih.